lagi di Indonesia Morning Show. Kalau tadi sudah berbincang-bincang Niko sama Nirina tentang wushu, sekarang ini ada part yang paling mungkin disukai sama semua orang. Hari libur begini, libur hari raya kan identik sama makan makanan. Bener. Kalau mungkin kemarin kue kering yang jadi idola di setiap rumah, sekarang ini sudah bersama saya ada Chef Dina di sini. Apa kabar? Baik. Pagi hari ini kita akan membuat yang namanya fruit pie. Fruit pie. Jadi ini di sini udah ada bahan-bahannya semuanya. Nanti di sini Chef Dina akan menunjukkan cara bikinnya, cara membuatnya. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau dilihat dari sini kan buah-buahan. Ini bisa menetralisir mungkin kemarin mahteh ya. Habis makan yang ketupat, opor, santan dan segala macam, sekarang lebih fresh, lebih segar dengan buah-buahan yang ada di sini. Oke, kalau gitu ya. Dan ini cocok untuk keluarga, untuk anak-anak juga. Banget. Betul. Jadi kan memang lagi lebaran kan ya. Jadinya kalau misalnya mau hantar-hantaran masih yang mengunjungi siapa tuh masih bisa, soalnya bentuknya cantik. Bentuknya cantik. Oke, langsung kita start aja. Gitu. Oke. Ya, dimulai langsung dari ya. ininya dulu. Ini udah jadi ya kulit dari pie-nya sendiri. Jadi kalau fruit pie itu memang ada 3 komponen. Yang pertama itu ada cupnya, kayak biskuit cupnya gitu. Ini tadi aku udah siapin dulu. Jadi ini gampang banget, cuma dari terigu, terus udah gitu telur dan juga butter, dan ada gulanya dikit karena ini manis kan. Jadinya itu dicampur dan nggak perlu terlalu banyak diulenin sehingga dia jadinya jadi seperti ini. Aduh. Dia jadi crumbly. Terus nanti kita ambil loyang, kalau bisa yang bongkar pasang kayak gini nih. Jadi nanti pas lagi kalau pas lagi udah matang dia gampang banget dibuka kan. Gitu. Nah, ini yang udah jadi bisa dicopot-copot jadi gampang. Jadi lebih gampang kalau buat dilepasnya kalau udah matangnya. Oke, lanjut. Oke, terus udah gitu dicetak. Nih kayak gini nih nantinya. Dan abis dicetak seperti ini tuh biasa kita bekukan dulu. Jadi nanti pas lagi dia dimasukin ke dalam oven, jadinya dia stay gitu, nggak terlalu ini. Nih aku udah siapin tadi yang itunya. Ini yang udah jadinya? Yang udah jadinya ini nih. yang sudah di ovennya. Nah ini jadinya jadi begini. Tuh, jadi cantik banget. Nah, ini dia. Dilepas bentuknya jadi kayak gini. Nah, iya. Nah kan, Vira kita selanjutnya kita bikin isinya ya. Kita bikin isinya. Oke, ini kita singkirin dulu. Oke. Sekarang kita bagi tugas ya. Oh boleh, siap. Saya Chef Dinanya tugas memakan, saya tugas memakan. Iya boleh. Oke. Nah di sini kita lagi bikin fillingnya. Fillingnya itu dari telur. Jadi tugasnya Vira adalah mengocok telur, tapi harus sampai ngembang. Harus sampai ngembang. Ini kuning telurnya aja atau campuran putihnya juga? Enggak, hanya kuning telurnya aja. Kuning telurnya aja. Oke. Jadi untuk 500 cc susu itu menggunakan 3 kuning telurnya aja. 3 kuning telur. Oke, ini kita kocok sampai benar-benar dia mengembang dan putih. Kita tambahkan gula. Gulanya itu sekitar 100 gram aja. Saya bantuin. Aku tambahin ya. Jadi emang harus pakai tenaga ya. Oke, harus. Gak apa-apa, kan udah nggak puasa. Jadi pagi-pagi tenaganya juga terkumpul. Oke. Sedemikian rupa. Oke. Sambil Vira ngaduk ininya, telurnya, aku akan panasin susu. Jadi kita boil susunya dulu. Oke. Ini untuk filling yang ngisi ininya ya. Makanya di sini ada telur. Kenapa kuning telur? Mungkin karena memang kuning telur dia sifatnya lembut ya. Kalau putih telur kan mengeraskan ya katanya. Iya. Kalau jadi dia nggak kenyal gitu kan. Jadi dia lembut. Oke. Ini biasa kalau filling itu ada buat fruit itu banyak ininya ya, bisa lemon, bisa vanilla, bisa juga pakai cream cheese gitu. Tapi kalau hari ini saya bikinnya pakai vanilla. Nah, Vira pernah lihat ini nggak? Oh, ini adalah vanilla. Iya, ini vanilla bean. Belum diapa-apain. Oke. Ini lagi. Selanjutnya? Ya, ini aku boil dulu susunya. Ini ada tips juga ya, kalau kita merebus susu, itu kan kadang-kadang suka hangus ya di bawahnya, suka bau gosong gitu. Jadi supaya, what is it? Oke. Supaya dia nggak hangus, jadi kita taburin gula. Nah, gula ini kan dia sifatnya, jadi jangan diaduk, jadi dia mengendap di bawah. Dan ketika kena panas dia kan akan meleleh tuh. Jadi dia akan melindungi susunya, jadi nggak hangus gitu. Jadi ini kita taburin gula seperti ini dan biarin aja sampai agak mendidih, tapi nggak usah diaduk. Jadi didiamkan saja sampai dia mendidih sendiri dan sampai bergejolak-gejolak. Agak bergejolak sedikit, tapi jangan terlalu bergejolak juga. Jangan terlalu bergejolak. Oke, ini kita biarkan dulu ya sampai panas. Dan ini udah?
Nah, sekarang ini setelah dia agak putih gini, kita tambahkan 2 sendok makan custard powder. Oke. Custard powder itu fungsinya adalah untuk jadi dia tuh warnanya lebih cantik karena dia warna kuning dan juga sebagai pengentalnya. Oh gitu. iya. Kalau nggak ada custard powder, saya anjurkan jangan pakai maizena karena dia jadinya jadi kenyal, jadi dia nggak bagus. Oke. Jadi Terus pakainya terigu aja. Oh bisa Pak diganti bisa sama digantikan dengan terigu. Oke. Gitu. Jadi dia untuk pengentalnya juga. Ini bisa jadi alternatif juga ya kalau misalnya nggak punya custard powder di rumah, jangan pakai maizena karena nanti jadi lebih kental ya. Jadi dia custardnya nggak lembut gitu. Tapi bisa pakai tepung terigu ya, mungkin lebih mudah didapatkan juga ya. Oke. Selanjutnya, wah warnanya benar-benar berubah ya. Ya kan, jadi lebih kuning gitu kan, lebih creamy. Nah sekarang vanilla bean-nya, ini cara makainya itu tinggal dibelah seperti ini. Tuh. Oke. Dibelah seperti ini, dia aromanya lebih enak ya dibandingkan dengan essence. Harum. Kan? Coba deh. Harum ya, kan? harum ya. Vanilla gitu. Nah ini tinggal di di scrub gini. Sorry. Sebentar, pakai belakangnya pisau aja. Oke. Tapi nggak dipatahin banget ya, kayak cuma disayat-sayat gitu aja? Iya, disayat aja karena dia di dalamnya tuh ada seperti kayak biji-bijian gitu. Oke. Nah ini kita keruk seperti ini. Diambil biji-bijiannya? Biji-bijiannya tuh kayak gini dan ini tuh wangi banget. Inilah yang dipakai untuk sebagai vanilla. Iya. Jadi bukan ininya, tapi dalamnya. Jadi kayak agak digini-giniin nanti keluarlah seperti itu. Iya, tapi kalau saya kadang-kadang suka langsung dimasukin juga sekalian gitu kan. Supaya praktis. Supaya lebih wangi lagi. Nah ini bisa dimasukin ke dalam susunya. Oke. Nanti kalau sudah mau dia titik didih itu baru diaduk susunya. Oke. Gitu. Sekarang masih belum boleh diaduk dulu. Ini agak lama ya, kok lama ya? Itu udah nyala kan? Nyala sih. Oke. Ini kita tunggu sampai dia agak sedikit mendidih. Ya. Ini masih terus diaduk ya? Oh iya, ini udah selesai sih. Ini udah selesai. Oke. Nah, itu dia tadi kalau misalnya suka yang rasa cream cheese, setelah susunya masuk dan dia diaduk sampai kental, baru dimasukin cream cheese-nya. Tapi kalau vanilla itu dicampur sama susunya. Kalau vanilla udah langsung masuk ke sini. Oke. Kalau lemon? Kalau lemon itu sama dengan vanilla, jadi dimasukin sini, terus masukin essence lemonnya. Oh, sama kayak yang cream cheese tadi ya, berarti ya? Benar-benar. Oke. Jadi kalau khusus vanilla aja dimasukin ke dalam susu, tapi kalau cream cheese sama lemon masukinnya ke dalam adonan tadi campuran telurnya. Iya. Oke. Oke, ini agak lama ya kayaknya ya. Ini agak lama ya. Oke. Selanjutnya kita iniin dulu aja. Oke, nah kalau untuk membuat ini kita ini masih sambil nunggu mendidih susunya. Ya. Ini kalau untuk fruit pie di sini biasanya ada buah-buah tertentu apa aja? Kan nggak mungkin ya kalau kita masukin semangka gitu kan kayaknya nggak bagus ya. Jadi durian nggak mungkin juga. Kalau durian buat essence-nya kali ya, buat rasanya tuh boleh juga. Ya. Cuman kalau untuk ini pilih buah-buahan yang cantik gitu. Kalau mau lebih elegan lagi bisa juga pakai blueberry atau raspberry. Nah, itu kan kayaknya lebih gimana gitu ya. Oh, berarti ada hubungannya juga cantik bentuknya dan juga warna-warni juga. Iya. Jadi supaya menggugah selera makan. Kalau fruit pie dia emang harus cantik. Oke, tapi ada nggak yang kayak buah yang sebenarnya nantinya kalau dimasukin ke dalam campuran adonan bisa cair atau malah jadi keluar air dan segala macam? Ada nggak kayak gitu? Kalau buah itu sifatnya memang mengeluarkan air gitu ya. Jadi memang sebaiknya itu fruit pie itu harus fresh. Jadi jangan kalau udah kelamaan dia keluar airnya juga nggak enak kan. Kalau misalnya acaranya masih besok bisa juga ini semua dipersiapkan dulu. Begitu mau dihidangkan baru deh ditata-tata sedemikian rupa tadi. Oke. Gitu. Mau langsung susun aja? Mau langsung disusun aja kalau gitu. Oh gitu. Oke. Ini tadi saya udah siapin yang udah jadi. Ya. Ini namanya pastry cream. Pastry cream. Ini tadi campuran itunya ya. Iya sama betul. itu Ini tadi. nanti kalau udah selesai diaduk sampai kental, lalu nanti dia didinginkan dulu di kulkas. Tapi jangan lupa ditutup dengan plastik supaya dia nggak berlapis jadi kulit. Kayak gitu nanti baru dimasukkan ke sini. Bentuk jadinya seperti ini. Iya. Ya. Oke, ini kita singkirin dulu. Selanjutnya, ini tadi masih adonan. Oh, salah. Ya. Nah, ini kita keluarin dulu ya. Oke. Ini karena tadi bongkar pasang, jadi gampang. Tuh kan, gampang kan? Sudah jadi. Ini juga ya? Kalau loyangnya itu yang bukan non-stick,
Jadi jangan lupa diolesin dulu sama butter. Butter supaya nggak nempel Supaya ya? nggak nempel. Oke. Ya. Selanjutnya, Ini tinggal ini kita ditaruh di sini. Kita isi aja. Ya. Langsung yang penuh. Ya. Sudah. Ini aja saya juga kayaknya udah doyan nih kayaknya. Asli. Kalau fruit pie itu ada crispy-nya dari Ada crispy-nya. biskuitnya, terus dari kita ada creamy-nya, terus dari kita ada juga seger-segernya. Seger-segernya dari buah-buahan ini, tergantung lengkap rasanya. banget gitu. Oh, Oke. Nah, kalau untuk toppingnya sendiri bebas ya berarti ya? Bebas. Yuk, Bebas kita, ya, berarti udah mari tinggal berkreasi diatur ya. aja. Mari kalau gitu. Nah biasanya kalau Ini coba dulu, apakah kiwinya manis? Manis Manis aku pasti udah ya. nyobain. Dicoba dulu gimana? Oh iya manis. Manis kan? Ya, manis. Ntar abis loh Enggak ya, nggak dimakan boleh ya. terus. Ini biasanya kalau untuk buahnya itu kita ngaturnya itu melingkar Oh, gitu ya, tapi sesuai dengan selera juga sih. membentuk lingkaran. Jadi cream pastry-nya Ya. kita tutup. Oke. Oke. Nah, itu. Ini dia. Vira mau Saya mau coba ya. mau garnish. Ini bebas ya, sesuai Bebas, dengan bebas. selera para yang bikin. Ala Chef Dina dan juga Chef Chef Fira. Ih, Yeay. dicampur-campur aja. Three. Biar asik Oke. pokoknya ya. Oke deh. Oke. Oke, ini. Nah ini ada jeruk mandarin. Mm-mm. Gitu bisa pakai yang kalengan, tapi kalau fresh lebih baik. Ini ada, aduh. Ini ada makanan-makanan sih. sebentar. Ini belum jadi, ini belum jadi. Salah. Sebentar dulu. Ini saya lagi serius banget ini bikin ini. Mau coba? Silakan. Nggak apa-apa. Anda silakan bikin karena hasil akhirnya adalah saya yang makan. Cobain ya. QC-nya Boleh nih. dong. Oke. Mbak Nak mau bikin juga? Iya. Saya tahu, kamu pasti mau makannya doang. Boleh. Ini Saya nanti tahu biar kedatangan ini kamu di sini kelihatan untuk ininya memakan. ya. Aduknya Ini bebas. karena nanti akan dimakan sebentar, sendiri, aku jadi toppingnya sesuka-suka saya gitu. Apa aja jadinya? Bagi-bagi dong. Iya. Ada. Oke. Tapi Satu bikinnya lagi. harus Nah, cantik ya. Oke ya, ini Wow. udah jadi. Uhuy. Punya saya sudah jadi. Mbak Nak mau coba di sini? Mbak Nirina? Yes. Cium Mbak Nirina. Mamba banget nggak sih? Bagaimana Kak? Udah. Nah ini, jadi ini kan kayak gini. Nah kita kasih something glossy. Glossy. Iya, Oh, something iya. glossy. Jadi ini Ini apa itu? Ini dibuat dari jam, bisa pakai apricot jam, terus kita dicampur dengan gula dan juga air sehingga dia jadinya jadi mengental Oke. dan shiny kayak gitu. Nah ini coba deh tuh kan, jadinya jadi lebih bagus. Jadi glazing. Ini for the glazing. Yes. Ya. Oke. Atau enggak kalau misalnya dia mau lebih set itu juga bisa dipakai kayak jelly. Kayak jelly. Yang ada rasanya misalnya rasa leci atau enggak rasa stroberi di atasnya. Itu nggak kayak mengganggu gitu. rasanya ya? Enggak, jadi lebih fruity. Saya tahu, yang penting rasanya. Ya toh? Yang kayaknya ngaduknya nggak sepenuh coba hati. di banget. Saya mau lebih ke situ tuh. Saya Warna-warni. semangat banget ini, semangat untuk makan. Ala Chef Safira nih kayaknya. Kita nanti lihat hasil akhirnya seperti Sayangnya apa kalau ya. dimakan bentuknya tuh Jangan udah bagus dong. banget. Cantik iya. Jadi Lagi? tidak disangka tidak dinyana. Ini dia fruit pie presented by Chef Dina Dan kita. dan kita semua. Saya akan makan. Iya. Akan coba juga. Karena sudah lihat hasil akhirnya, silakan coba bikin di rumah ya. Sementara kita di sini akan Kita makan. memakannya. Rebutan nih, kayak rebutan. Gitu sih. Ini ajarin dulu dong. Oh iya. Nanti diaduk-aduk kok. Masih lama yaudah Oke. yang udah jadi Ya. aja. Nggak, jangan kemana-mana, pokoknya tetap aja ya di sini di Indonesia Morning Show dan kita akan Kita langsung dimakan aja. Ini Baiklah. garpunya? Bukan. Ini vanilla. Ini masih belum jadi. Nah, itu lihat dulu nih. Tuh. Nah. Oke, sudah lihat hasilnya dan tadi apa bumbunya apa aja? Apa tuh namanya berbagai macam. Ada itu dari Temukan hal unik dan menarik di sekitar Anda. Rekam videonya dari gaya hidup, hobi, kuliner, musik, sampai berita eksklusif. Upload video Anda di cj.netmedia.co.id. Ini waktunya siapa saja bisa jadi jurnalis. Video menarik yang kami tayangkan akan mendapatkan imbalan yang menarik pula.
Being active citizen will be waiting for your journal. Anda berani hadapi tantangan kami? Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya Yosi yang akan memacu adrenalin kita semua yang ada di sini dengan match-match ekstrim. Melengkapi malam Anda akan hadir excitement yang mencengangkan. Here to fly is not impossible. Prepare to be wowed. You know why? Because this is X Games. Hanya di Net. Kecintaannya terhadap tanaman sudah tumbuh sejak kecil. Silahkan duduk. Saya ingin tanya Ibu, kenapa merubah itu? Apa yang melatar belakangi? Selamat ulang tahun. Tangan dinginnya tidak hanya di kebun saja, melainkan juga saat ia menggenggam kamera. Kini, sudah 37 tahun ia menemani orang nomor 1 di Indonesia. Sebetulnya apa sih tugas ibu negara? Simak, Satu Indonesia. You sure don't wanna miss this one. Kamu mirip Bambang yang di One Direction. Dia ini keren banget. Aku. Apa yang kamu lihat dari dia? Body bagusan aku. Mantan yang paling dikangenin. Tak tahu. Itu tuh ramah banget orangnya. Oh iya benar-benar. Rasakan the show. Sarah Sehan, Senin sampai Sabtu jam 7 malam hanya di Net. Ini tugas kita bersama, menghargai dan menikmati eksotika Ibu Pertiwi dan menyumbangkan waktu untuk mendidik bangsa sambil menikmati anugerahnya dalam kekayaan semesta Nusantara. Dengan semangat tanpa pamrih, berikan dedikasi untuk anak negeri. Ini adalah perjalanan lintas budaya, berbagi pengalaman, dan menyumbangkan cerita untuk Indonesia bagus. Serta kisah anak bangsa yang berjuang di tiap pelosok tanah air, menyumbangkan ilmu dan inspirasi sebagai Lentera Indonesia. Beginilah kondisi ibu kota saat Hari Raya Lebaran. Jalanan yang biasanya padat cenderung lengang. Lebaran menjadi forum mudik alias pulang kampung bagi sebagian besar warga pendatang Jakarta. Berbeda dengan penduduk asli Jakarta, yaitu masyarakat etnik Betawi. Yang pasti keuntungannya jalan agak lancar. Kayaknya sih enak-enak aja ya. Kayaknya kita mau kemana-mana tuh lebih nyaman gitu karena nggak terlalu macet gitu. Ya alhamdulillah sih rasanya masih ramai juga. Kalau bagi saya sih ramai karena saya pertama memang keluarga besar, pinggir jalan, banyak keluarga, banyak santri, gitu. Jadi nggak ada bedanya. Ya kalau itu sih nggak pengaruh banyak ya orang kalau pada mudik gitu, karena orang Betawi itu kan biasanya masih pada ngumpul di satu wilayah. Kalaupun pindah nggak jauh pindahnya misalnya dari Pasar Minggu ke Depok, jadi masih bisa, nggak terlalu banyak lah pengaruhnya gitu. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi lebaran masing-masing, tak terkecuali masyarakat Betawi. Mereka juga punya ritual khusus lebaran ala Betawi. Seperti kegiatan lebaran keluarga Haji Nur Syarif, 5 generasi dari keluarga ini tinggal di satu wilayah. Tepatnya di Kampung Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Selepas sholat Id, mereka akan berkumpul di rumah yang paling dituakan. Sekitar 50 orang anggota keluarga bersalaman dan berpelukan saling memohon maaf. Momen ini berlangsung khidmat, bahkan tak sedikit yang akhirnya menitikan air mata. Setelah acara maaf-maafan selesai, lanjut dengan ritual nanggok, memberikan hadiah lebaran berupa uang kepada anak-anak. Dapat ampau 200, wah beli mainan.
Saat yang dinanti pun tiba, menyantap hidangan khas Lebaran bersama-sama. Wujud rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Tuhan berikan. Diucapkan dengan membaca doa atau tahlil sebelum makan. Nah, ini ciri khas Betawi, biasa ketupat. Dan ini juga daging kebo, bukan daging samping. Biasanya kalau daging kebo itu lebih gurih, lebih kenyal kata orang tua dulu mah. Gitu. Kalau diangetin 2-3 kali tuh udah modrok. Selain ketupat dan semur daging kerbau, tersedia pula hidangan khas Lebaran ala Betawi lainnya, seperti opor ayam, sayur godok, wajik serta kembang goyang. Yang tidak mungkin nggak ada saat Lebaran yang itu sangat pasti ketupatnya, sayur godok, sama semur daging kebo. Paling favorit saya ya semur daging kebo itu. Oh kalau wajib itu dodol pasti. Selain itu ada tape wajik ya. Kemudian ada manisan paya, ada juga kembang goyang. Nah itu wajib ada itu dodol. Itu biasanya saya sayur godok sama ketupat. Ada ketupat, ada daging, gitu ada sayur godok. Kalau sayur godok ya, biarpun sayur paya sayur godok namanya. Nah, sekarang di hadapan saya ini sudah ada beberapa menu khas Betawi. Nah, ini bukan semur biasa, tapi menggunakan daging kerbau. Nah, sekarang saya mau nyobain nih, kayak apa sih rasanya semur daging kerbau. Oke, sekarang saya mau cobain. Sebenarnya rasanya nggak begitu beda jauh sama daging sapi. Cuman daging kerbau ini agak lebih kenyal dan seratnya agak lebih banyak. Tapi rasanya sih sama aja. Nah, sekarang saya mau abisin nih semuanya, oke? Nah, Delviana Azari, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Dan Sarah, kita juga akan menghabiskan apa yang ada di depan meja kita ini ya. Iya dong. Kalau kamu tadi makan apa namanya daging kerbau, kita makan pie-nya Chef Dina. Luar biasa. Tapi yang pasti kita juga ngucapin terima kasih ya buat semua yang sudah menyaksikan Ya, kita betul, acara karena ini. sudah hampir 3 jam kita menemani Anda dan saatnya kami pamit undur diri dan kami dan kru yang bertugas mengucapkan Apa ini? Jangan lupa untuk terus pamit undur diri ya. Dan juga jangan lupa untuk terus menyaksikan.